Sebagai perempuan yang hidupnya cuma di antara uap setrika dan bau deterjen, aku seharusnya tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Tapi kenapa justru suara motor berhenti di depan kios laundryku tiap sore bikin dadaku bergetar? Aku bukan takut pada dia. Aku takut pada diriku sendiri. Karena aku tahu, perasaan ini pasti berakhir menyakitkan. Halo sahabat setiaku, siapkah kamu mengikuti kisah cinta orang kecil yang lahir di tempat paling sederhana, namun harus mati demi nama baik, anak dan hidup yang susah payah dibangun? Pagi di pasar selalu dimulai dengan suara yang sama. Teriakan pedagang, derit pintu kios, dan suara plastik dibuka terburu-buru. Bu Ratna sudah berdiri sejak subuh, bahkan sebelum matahari sempat mengintip dari balik atap seng pasar. Tangannya cekatan mengangkat keranjang cucian dari pelanggan. Bau deterjen menyengat, bercampur dengan uap panas dari setrika yang tak pernah benar-benar dingin. Di kios laundry kecil itulah hidup Bu Ratna berputar. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk bertahan. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai janda galak. Bukan karena suka marah, tapi karena tidak suka basa-basi. Ambil jam 5 sore. Kalau telat, besok. Baju rusak bukan tanggung jawab saya kalau sudah lama disimpan. Begitu caranya bicara. Tegas, pendek, tanpa senyum berlebihan. Bagi Bu Ratna, hidup sudah terlalu berat untuk ditambah dengan kata-kata manis yang tidak perlu. 6 tahun lalu, ia bercerai. Bukan karena drama, bukan karena orang ketiga, tapi karena lelah. Lelah menjadi perempuan yang selalu diminta mengerti, tapi tidak pernah dimengerti. Lelah hidup dengan laki-laki yang pulang membawa capek, tapi tidak pernah membawa empati. Sejak hari itu, Bu Ratna berjanji pada dirinya sendiri. Hidup ini tidak butuh cinta. Yang dibutuhkan hanya bertahan. Anaknya satu-satunya kini kuliah di luar kota. Rumah kontrakan kecil yang ia tempati terasa sunyi setiap malam. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan. Yang ada hanya bunyi kipas angin dan jam dinding. Dan Bu Ratna terbiasa dengan itu. Sampai motor itu sering berhenti di depan kiosnya. Awalnya biasa saja. Seorang driver ojek online mengenakan jaket hijau yang sudah mulai pudar. Helmnya selalu digantung rapi di stang motor. Ia tidak langsung memesan apapun, hanya duduk di bangku kecil dekat kios, menunduk menatap ponsel, menunggu order. Namanya Arif. Bu Ratna tahu namanya bukan karena bertanya, tapi karena tak sengaja melihat aplikasi di ponsel Arif saat lelaki itu mencondongkan badan ke depan. Arif tidak seperti driver lain. Tidak sok menyapa, tidak menggoda, tidak iseng berkomentar. Ia hanya mengangguk setiap kali Bu Ratna melintas, lalu kembali diam. Entah sejak kapan Bu Ratna mulai sadar, setiap sore ia mendengar suara motor itu bahkan sebelum melihatnya. Suara knalpot pelan. Bunyi standar diturunkan. Dan anehnya, dadanya terasa sedikit lebih hangat. "Ngapain kamu sering di sini?" tanya Bu Ratna suatu sore, tanpa menoleh. Arif kaget, lalu tersenyum canggung. "Nunggu order, Bu. Di sini adem." Bu Ratna mendengus. Pasar panas begini dibilang adem. Arif hanya tersenyum kecil, tidak membalas. Sejak hari itu, interaksi mereka pelan-pelan berubah. Bukan obrolan panjang, bukan cerita cinta, hal-hal kecil. Arif membantu mengangkat galon tanpa diminta, menahan pintu kios saat hujan turun tiba-tiba, menggeser motor pelanggan supaya kios tidak tertutup. Dan Bu Ratna mulai membiarkan. Ia tidak sadar kapan tepatnya ia mulai menyiapkan segelas teh manis lebih setiap sore. Tidak sadar kapan ia mulai menunggu jam tertentu tanpa alasan. Yang ia tahu, setiap kali Arif tidak datang, ada rasa aneh di dadanya. Bukan rindu, bukan kehilangan, lebih seperti ada yang tidak lengkap. Suatu malam, hujan turun deras. Pasar sepi lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu kios mulai padam satu persatu. Bu Ratna bergegas membereskan cucian terakhir. Petir menyambar, listrik mati, gelap. Hanya lampu darurat kecil yang menyala di kiosnya. Arif masih di sana. "Mau nunggu hujan reda?" tanya Arif pelan.
Bu Ratna mengangguk. Kalau hujan begini, mau kemana? Mereka duduk berseberangan. Uap setrika masih terasa hangat di udara. Hujan memukul atap seng keras-keras. Diam. Lalu tanpa direncanakan, Bu Ratna bicara. Capek ya hidup begini? Arif menoleh, tidak langsung menjawab. Iya Bu, saya sudah lama tidak capek ngomong sama orang. Lanjut Bu Ratna. Biasanya saya capek sendiri. Arif tersenyum tipis. Kadang capek sendiri justru lebih berat. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, tepat sasaran. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna merasa didengar, bukan dihakimi. Malam itu mereka tidak membicarakan cinta. Mereka membicarakan hidup. Tentang jadi orang kecil, tentang kerasnya dunia. Tentang bagaimana kadang kita hanya ingin ada satu orang yang duduk diam menemani. Sejak malam hujan itu, semuanya berubah. Tidak drastis, tidak mencolok. Tapi cukup untuk membuat Bu Ratna mulai takut. Takut pada perasaan yang tumbuh tanpa izin. Takut pada dunia yang cepat menghakimi janda. Takut pada kemungkinan yang tidak pernah ia rencanakan. Dan jauh di dalam hatinya, Bu Ratna tahu satu hal. Jika perasaan ini terus dibiarkan, akan ada harga yang harus dibayar. Harga yang mungkin terlalu mahal bagi perempuan sepertinya. Di pasar, gosip tidak pernah tidur. Dan cinta tidak pernah aman bagi orang kecil. Perubahan besar dalam hidup seringkali tidak datang dengan tanda bahaya. Ia datang lewat hal-hal kecil yang tampak sepele, yang baru terasa berbahaya setelah terlambat. Bu Ratna menyadarinya bukan dari satu kejadian, melainkan dari kebiasaan yang pelan-pelan bergeser. Ia mulai membuka kios sedikit lebih rapi, menyapu lantai 2 kali, merapikan meja setrika yang biasanya ia biarkan apa adanya. Bukan karena pelanggan, bukan karena pasar, karena ia tahu motor itu akan berhenti lagi sore nanti. Arif datang seperti biasa, tidak pernah tepat jam yang sama, tapi selalu di kisaran yang mirip. Kadang jam 4 lewat sedikit, kadang hampir maghrib. Jaketnya selalu sama, helmnya selalu digantung di setang motor, dan wajahnya selalu menampilkan ekspresi tenang, ekspresi orang yang sudah terlalu sering berdamai dengan capek. Bu Ratna pura-pura sibuk saat Arif datang. Tangannya tetap bergerak, matanya fokus ke cucian, tapi telinganya peka. Ia tahu persis kapan standar motor diturunkan, kapan langkah kaki itu mendekat ke bangku kecil di depan kios. Bu, sapa Arif suatu sore. Jawab Bu Ratna tanpa menoleh. Ini galonnya saya taruh di sini ya. Taruh saja. Tidak ada terima kasih yang diucapkan, tapi Arif tidak pernah keberatan. Ia tidak menunggu balasan, tidak menuntut apapun. Dan justru itu yang membuat Bu Ratna tidak tenang. Ia sudah terlalu lama hidup dengan laki-laki yang ingin diakui, yang ingin dipuji, yang ingin dianggap paling berjasa. Arif berbeda. Ia membantu, lalu diam. Seolah bantuannya bukan sesuatu yang perlu dicatat. Kenapa kamu gak nunggu di pangkalan ojek saja? Tanya Bu Ratna suatu hari. Nada suaranya datar. Arif tersenyum kecil. Di sini lebih ramai, Bu. Saya nggak ngantuk. Bu Ratna mendengus. Ramai itu ribut. Iya, jawab Arif ringan. Tapi kadang ribut bikin lupa sepi. Kalimat itu membuat tangan Bu Ratna berhenti sebentar di atas setrika panas. Untungnya, ia cepat sadar dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak menjawab. Tapi kata sepi itu menempel di dadanya. Hari-hari berikutnya, perhatian Arif tetap sama. Tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi Bu Ratna mulai menyadari hal-hal yang dulu luput dari matanya. Cara Arif selalu memarkir motor sedikit miring agar tidak menghalangi kios. Cara ia selalu menunggu Bu Ratna selesai bicara sebelum menyela. Cara ia tidak pernah menatap terlalu lama, tapi juga tidak menghindar. Perhatian yang sopan. Perhatian yang tahu batas. Dan justru karena tahu batas itulah, Bu Ratna mulai gelisah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri di malam hari, saat rumah kontrakan sunyi, dan hanya suara kipas angin yang menemani. Sejak kapan aku peduli pada orang lain lagi? Sejak kapan aku membiarkan seseorang duduk lama di hidupku? Suatu sore,
pasar lebih ramai dari biasanya. Menjelang hari besar, orang-orang sibuk mencuci pakaian. Kios Bu Ratna penuh. Ia mondar-mandir, keringat menetes di pelipis. Arif berdiri, mengambil lap, lalu membantu mengelap meja tanpa diminta. "Jangan di situ," kata Bu Ratna refleks. Arif berhenti. Oh, maaf. Bu Ratna menarik napas. Maksud saya, nanti kena air. Arif mengangguk. Iya, Bu. Percakapan kecil itu tak berarti apa-apa bagi mereka. Tapi bagi orang lain, cukup untuk memantik perhatian. Seorang pedagang sayur melirik dari kejauhan. Seorang ibu-ibu pelanggan tersenyum sambil berbisik pada temannya. Ada mata yang mulai mengamati, menilai, lalu menyimpan cerita di kepala masing-masing. Bu Ratna merasakannya. Perempuan seusianya sudah terbiasa membaca situasi. Sore itu, setelah kios agak sepi, seorang pelanggan lama mendekat. "Bu Ratna," katanya sambil tersenyum, "anak itu sering ya di sini?" Bu Ratna mengangkat alis. "Siapa?" "Itu," jawabnya sambil menunjuk Arif. "Ojol, dia nunggu order," jawab Bu Ratna singkat. Iya, kata pelanggan itu sambil tersenyum kecil. Senyum yang tidak sepenuhnya tulus. "Rajin juga ya bantu-bantu?" Bu Ratna tidak menjawab. Ia tahu senyum itu. Senyum orang yang sudah menyimpan tafsir sendiri. Sejak hari itu, Bu Ratna mulai menjaga jarak. Atau setidaknya, berusaha. Ia tidak lagi menyiapkan teh, tidak lagi bertanya apakah Arif sudah makan. Nada bicaranya dibuat lebih singkat. Arif merasakannya. Ia tidak bertanya kenapa, tidak menuntut penjelasan. Ia hanya sedikit menjauh. Dan justru jarak itulah yang membuat Bu Ratna sadar. Ia kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia akui sebagai miliknya. Suatu malam, hujan turun lagi. Tidak deras tapi cukup untuk membuat pasar lembab dan dingin. Bu Ratna bersiap menutup kios. Arif berdiri, hendak pergi. "Arif?" panggil Bu Ratna tanpa sadar. Arif menoleh. "Iya, Bu." Bu Ratna terdiam beberapa detik. Kata-kata menumpuk di tenggorokan, lalu jatuh satu saja. "Hati-hati di jalan." Arif tersenyum. "Iya, Bu. Ibu juga." Motor itu pergi. Suara knalpot menjauh. Bu Ratna berdiri lama di depan kios yang sudah tertutup. Hujan membasahi aspal. Lampu pasar memantul di genangan air. Ia baru sadar, kalimat sederhana itu sudah lama tidak ia ucapkan pada siapapun. Dan di dalam dirinya, ada perasaan baru yang mulai tumbuh. Bukan bahagia, bukan cinta, melainkan takut kehilangan sesuatu yang belum pernah ia punya. Sementara itu, Arif mengendarai motornya perlahan. Angin malam menampar wajahnya. Di dadanya ada rasa hangat yang bercampur ragu. Ia tahu betul posisinya. Ia tahu betul jarak usia, status, dan dunia mereka. Dan justru karena itu, ia berusaha tidak melangkah lebih jauh. Karena dalam hidup orang kecil, salah paham sedikit saja bisa berubah jadi bencana. Dan mereka belum tahu bahwa mata-mata di pasar sudah mulai bekerja. Dan cerita kecil ini akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak semua kedekatan lahir dari tawa. Sebagian justru lahir dari kelelahan yang akhirnya diakui. Hujan turun sejak sore itu. Bukan hujan deras yang mengamuk, tapi hujan panjang yang sabar. Seperti sedang menguji siapa yang benar-benar bertahan. Pasar lebih cepat sepi. Kios-kios menutup pintu satu persatu. Lampu-lampu dipadamkan, menyisakan lorong sempit yang basah dan berkilau oleh pantulan cahaya. Bu Ratna menatap langit dari balik pintu kios laundry. Tangannya berhenti melipat pakaian. Uap setrika masih mengepul pelan, membuat udara di dalam kios terasa hangat dan pengap. Arif masih di sana. Ia duduk di bangku kecil, jaket ojolnya dilepas, kaos di dalamnya sedikit basah karena udara lembab. Ponselnya tergeletak di paha. Tidak dibuka, tidak ditatap. "Kayaknya hujan gak sebentar," kata Arif pelan. Bu Ratna mengangguk. "Iya." Jawaban singkat. Tapi ia tidak menyuruh Arif pergi. Listrik tiba-tiba padam. Lampu kios mati.
Mesin cuci berhenti berdengung. Setrika mati seketika. Bu Ratna menghela napas. Ya ampun. Ia meraba lemari kecil, mengambil lampu emergensi, lalu menyalakannya. Cahaya kuning redup menyebar, cukup untuk membuat bayangan mereka terlihat jelas di dinding kios. Sunyi turun. Hanya suara hujan di atap seng. Dan bunyi tetesan air dari talang yang bocor. Kalau mau pulang gak apa-apa, kata Bu Ratna, tanpa menoleh. Arif menggeleng. Nanti saja, Bu. Nunggu hujan reda. Bu Ratna tidak membantah. Ia duduk di kursi plastik dekat meja setrika. Tangannya meremas kain lap, entah kenapa. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Lalu Bu Ratna bicara. Tanpa rencana, tanpa aba-aba. Kamu capek ya? Arif menoleh, sedikit terkejut. Hah? Kerja keliling begini, lanjut Bu Ratna. Panas, hujan, macet, capek kan? Arif tersenyum kecil. Capek itu biasa, Bu. Biasa bukan berarti ringan, jawab Bu Ratna cepat. Kalimat itu keluar begitu saja. Bahkan ia sendiri terkejut mendengarnya. Arif terdiam. Ia menatap lantai sebentar, lalu berkata pelan. Iya, kadang capeknya bukan di badan. Bu Ratna mengangkat wajahnya. Terus di mana? Di kepala, jawab Arif. Dan di hati. Hening kembali. Kalimat itu terlalu jujur untuk obrolan kios. Terlalu dalam untuk dua orang yang seharusnya tidak saling masuk ke wilayah pribadi. Tapi entah kenapa, tidak terasa salah. Orang selalu bilang saya kuat, kata Bu Ratna tiba-tiba. Padahal saya cuma gak punya pilihan. Arif menoleh perlahan. Wajahnya serius. Saya juga sering dibilang sabar, katanya. Padahal sebenarnya, saya cuma gak tahu harus marah ke siapa. Bu Ratna tersenyum pahit. Kita sama. Hujan semakin deras. Cahaya lampu emergensi bergetar pelan. Bu, kata Arif ragu. Boleh tanya? Bu Ratna mengangguk. Ibu pernah capek hidup sendirian? Pertanyaan itu menghantam tepat di dada. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap kain cucian yang terlipat rapi di meja. Napasnya ditarik dalam-dalam. Setiap hari, katanya akhirnya. Tapi saya capek lebih sama berharap. Arif mengangguk pelan. Saya ngerti. Enggak? Jawab Bu Ratna cepat. Kamu belum. Arif tersenyum kecil. Iya, mungkin belum sepenuhnya. Bu Ratna menatapnya. Dan saya harap kamu gak perlu. Kalimat itu bukan larangan, lebih seperti doa. Hujan mulai mereda, tapi percakapan mereka justru semakin dalam. Bu Ratna bercerita, sedikit tapi jujur, tentang pernikahan yang runtuh bukan karena orang ketiga, tapi karena dua orang yang terlalu lelah untuk saling memahami. Tentang anak yang kini jauh. Tentang rumah yang terlalu sunyi untuk perempuan seusianya. Arif mendengarkan, tidak menyela, tidak menghakimi. Lalu ia bercerita juga tentang hidup di jalan, tentang ayah yang sakit, tentang mimpi sederhana yang selalu ia tunda karena hidup tidak pernah memberi jeda. Di tengah obrolan itu, Bu Ratna tiba-tiba sadar. Ia tidak sedang berbicara dengan driver ojol. Ia sedang berbicara dengan manusia. Dan itu berbahaya. Karena sudah terlalu lama ia menutup pintu untuk hal seperti ini. Lampu listrik kembali menyala. Mesin cuci berdengung lagi. Seolah dunia berkata, cukup sampai di sini. Bu Ratna berdiri cepat. Listrik sudah nyala. Arif ikut berdiri. Iya. Suasana berubah. Seperti ada sesuatu yang ditarik kembali ke batas semula. Maksud saya, Bu. Arif berdehem. Terima kasih sudah mau cerita. Bu Ratna mengangguk. Jangan dibiasakan. Arif tersenyum kecil. Siap. Motor Arif dinyalakan. Suara knalpot memecah sunyi yang tersisa. Ia melaju pelan meninggalkan pasak yang masih basah. Bu Ratna berdiri di depan kios,
Lama setelah itu, dadanya terasa penuh, bukan oleh cinta. Bukan oleh rindu, tapi oleh kesadaran yang membuatnya takut. Ia baru saja membuka pintu yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Dan ia tahu, sekali pintu itu terbuka, menutupnya kembali tidak akan semudah sebelumnya. Tidak ada yang berubah secara drastis. Tidak ada pegangan tangan, tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Tapi, justru karena tidak ada apa-apa itulah, orang-orang mulai mencium sesuatu. Bu Ratna menjalani hari-harinya seperti biasa. Subuh berangkat ke pasar, membuka kios laundry, menata cucian, menyetrika tanpa henti. Tangannya tetap cekatan, wajahnya tetap tegas. Dari luar, ia sama seperti kemarin dan kemarin lagi. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia mulai sadar pada kehadiran Arif. Bukan karena Arif berubah, tapi karena perasaannya sendiri yang tidak lagi netral. Arif tetap datang sore hari, tetap duduk di bangku kecil, tetap diam. Tapi sekarang, Bu Ratna tahu ada rasa hangat yang muncul setiap kali ia melihat jaket ojol itu dari kejauhan. Dan rasa hangat itu membuatnya gelisah. Ia mencoba mengurangi interaksi, menjawab lebih singkat, menghindari tatapan. Tapi perhatian tidak selalu butuh kata. Arif tetap membantu dengan cara yang sama, mengangkat galon, menahan pintu, menggeser motor pelanggan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini terasa terlalu sering di mata orang lain. "Bu Ratna," sapa seorang ibu pelanggan sambil tersenyum setengah. "Anak ojol itu rajin banget ya?" Bu Ratna mengangkat wajah. Dia nunggu order. "Iya, tapi jarang loh ojol mau nunggu di satu tempat," jawab ibu itu ringan, tapi matanya mengamati. Bu Ratna tidak menjawab. Ia tahu, jawaban apapun hanya akan menambah cerita. Di pasar, cerita tidak perlu bukti, cukup pengulangan. Sore itu, dua pedagang sayur duduk tak jauh dari kios laundry. Bu Ratna mendengar potongan kalimat mereka. "Sering banget ya? Kayaknya betah. Janda itu kan..." Kalimat terakhir tidak selesai, tapi Bu Ratna tahu kelanjutannya. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan sesuatu yang naik ke dadanya, bukan marah, melainkan takut. Takut pada penilaian yang tidak bisa ia kendalikan. Arif juga mulai merasakan perubahan. Beberapa driver ojol lain meliriknya dengan tatapan aneh. Ada yang bercanda setengah serius, ada yang menepuk bahunya sambil berbisik. "Wah, betah di satu titik, Rif." Arif hanya tersenyum kecil. "Nunggu order." "Hati-hati," kata yang lain sambil tertawa. "Jangan sampai salah paham." Kalimat itu terdengar ringan, tapi Arif tahu, di dunia orang kecil, salah paham bisa jadi masalah besar. Suatu sore, pasar sangat ramai. Bu Ratna kewalahan. Mesin cuci penuh, cucian menumpuk, keringat mengalir di lehernya. Arif berdiri, ragu sejenak, lalu membantu melipat beberapa baju. "Jangan," kata Bu Ratna cepat. Arif berhenti. "Oh, maaf." Bukan nada marah, tapi cukup keras untuk membuat dua orang di dekat mereka menoleh. Bu Ratna menyesal seketika. "Bukan begitu, maksud saya nanti kotor lagi." Arif mengangguk. Ia mundur selangkah, kembali ke bangku kecilnya. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka beberapa menit. Bu Ratna merasakan tatapan dari segala arah. Ia tahu, adegan kecil itu akan dibawa pulang oleh mulut-mulut yang senang menambah bumbu. Malam itu, Bu Ratna pulang dengan kepala penuh. Rumah kontrakan terasa lebih sempit dari biasanya. Ia duduk lama di kursi, memandangi dinding. Apa aku terlalu ceroboh? Apa aku memberi ruang terlalu besar? Ia tidak menyesal mengenal Arif. Yang ia takuti adalah konsekuensi. Keesokan harinya, Bu Ratna mencoba bersikap lebih dingin, lebih profesional. Ia tidak menegur Arif lebih dulu, tidak menawari apapun, tidak bertanya apa-apa. Arif merasakannya. Ia datang, duduk sebentar, lalu pergi lebih cepat. Ada jarak baru yang sengaja dibuat, dan jarak itu menyakitkan dengan caranya sendiri. Sore menjelang malam, hujan turun ringan. Arif berdiri hendak pulang. "Arif," panggil Bu Ratna pelan. Arif menoleh. "Iya, Bu."
Kamu jangan sering-sering di sini. Kalimat itu keluar dengan susah payah. Arif terdiam beberapa detik. Baik, Bu. Tidak ada tanya, tidak ada bantahan. Dan justru itu yang membuat dada Bu Ratna terasa sesak. Kamu nggak salah apa-apa, lanjut Bu Ratna cepat. Ini lingkungan. Arif mengangguk. Saya ngerti. Ia tersenyum tipis, lalu mengenakan helm. Motor dinyalakan. Suara knalpot terdengar lebih keras dari biasanya. Saat motor itu pergi, Bu Ratna berdiri lama di depan kios. Ia merasa seperti baru saja memotong sesuatu yang sebenarnya belum sempat tumbuh sempurna. Tapi ia juga tahu, jika tidak dipotong sekarang, akarnya akan semakin dalam. Di pasar, perhatian kecil bisa berubah menjadi tuduhan, dan kedekatan yang tidak diucapkan bisa dianggap dosa. Bu Ratna menutup kios lebih awal malam itu. Di balik pintu rolling yang tertutup, ia bersandar sebentar, memejamkan mata. Ia tidak menangis, tidak mengeluh. Ia hanya merasa lelah. Lelah menjaga jarak dari sesuatu yang diam-diam ia butuhkan. Dan jauh di luar sana, gosip mulai menemukan bentuknya. Gosip tidak pernah meminta izin. Ia lahir dari lirikan, tumbuh dari bisikan, lalu membesar karena diulang-ulang, sampai akhirnya dianggap kebenaran. Bu Ratna menyadarinya pada pagi yang terasa terlalu ramai. Ia baru membuka kios ketika dua pedagang di seberang jalan berhenti bicara bersamaan. Bukan karena ia datang, tapi karena ia lewat. Ada jeda canggung, ada senyum yang dipaksakan. Lalu obrolan dilanjutkan dengan volume lebih pelan. Bu Ratna pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa. Namun hari itu suasananya berbeda. Seorang pelanggan lama datang mengambil cucian. Biasanya banyak bicara. Kali ini hanya menyebut nama, membayar, lalu pergi tanpa menatap lama. Seorang ibu lain justru menatapnya berlebihan, seperti sedang mengukur sesuatu yang tidak tampak. Bu Ratna menelan ludah. Ia tahu pola ini. Ia pernah melihatnya dulu, pada perempuan lain. Sekarang giliranku, batinnya. Arif tidak datang sore itu. Bu Ratna bilang pada dirinya sendiri bahwa itu lebih baik. Jarak adalah solusi. Tapi hatinya tetap gelisah. Ia berkali-kali melirik bangku kecil di depan kios yang kosong. Sore bergeser ke malam. Pasar mulai lengang. Hujan tidak turun, tapi udara terasa berat. Seorang pedagang sayur mendekat, pura-pura memilih kantong plastik. Bu Ratna, katanya santai. Anak ojol itu kemana? Bu Ratna mengangkat wajah. Nggak tahu. Oh, jawabnya. Terlalu cepat. Saya kira masih sering di sini. Bu Ratna menatapnya. Ada apa memangnya? Pedagang itu menyenyum kaku. Nggak apa-apa, cuma nanya. Tapi Bu Ratna tahu, pertanyaan itu bukan rasa ingin tahu, melainkan konfirmasi. Malam itu, di rumah kontrakan, Bu Ratna duduk lama tanpa menyalakan lampu. Ia mendengarkan suara luar, motor lewat, pintu tetangga dibuka, televisi yang menyala samar. Ponselnya bergetar, pesan dari grup ibu-ibu pasar. Isinya tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu arahnya. Hati-hati ya Bu, zaman sekarang apa-apa cepat viral. Perempuan harus jaga diri, apalagi statusnya. Bu Ratna menutup ponsel, dadanya sesak. Ia tidak melakukan apa-apa, tapi ia harus menanggung segalanya. Keesokan harinya, Arif datang lagi, lebih siang dari biasanya. Ia berhenti agak jauh dari kios, berdiri ragu sebelum mendekat. Bu Ratna melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut bertemu. Bu, sapa Arif pelan. Bu Ratna mengangguk. Iya. Arif menatap sekeliling. Kayaknya saya bikin ibu nggak nyaman. Bu Ratna terdiam. Saya dengar-dengar, lanjut Arif hati-hati. Orang-orang mulai ngomong. Bu Ratna menarik napas dalam. Ini pasar, orang ngomong itu kerjaan mereka. Tapi dampaknya ke ibu, kata Arif cepat. Bu Ratna menoleh. Dan ke kamu. Hening. Aku nggak mau jadi masalah, kata Arif lirih. Bu
Bu Ratna tersenyum pahit. Masalah tidak selalu butuh pelaku. Kalimat itu jatuh di antara mereka, berat dan sunyi. Siang itu, seorang pengelola pasar datang ke kios. Wajahnya sopan, nada bicaranya halus. Bu Ratna, katanya, kita perlu ngobrol sebentar. Bu Ratna tahu ini akan datang. Di ruang kecil dekat kantor pasar, pengelola duduk berseberangan dengannya. Tidak ada tuduhan, tidak ada bentakan. Justru itu yang membuatnya menegangkan. Kami dapat laporan, kata pengelola pelan, soal ketidaknyamanan beberapa pedagang. Ketidaknyamanan apa? Tanya Bu Ratna. Persepsi, jawabnya singkat. Soal interaksi di kios ibu. Bu Ratna tersenyum getir. Persepsi siapa? Banyak, jawabnya. Dan kami harus jaga suasana. Bu Ratna mengangguk. Saya mengerti. Kami hanya mengingatkan, lanjut pengelola, supaya tidak ada hal yang disalahartikan. Bu Ratna berdiri. Saya paham maksudnya. Keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa goyah. Sore itu, gosip bukan lagi bisikan. Ia sudah menjadi api kecil yang siap menyambar. Arif menunggu di bangku, wajahnya serius. Mereka manggil ibu, tanyanya. Bu Ratna mengangguk. Karena saya, tanya Arif lagi. Bu Ratna tidak menjawab. Itu jawaban paling jujur. Arif mengepalkan tangan. Kalau saya pergi? Tidak, potong Bu Ratna cepat. Ini bukan tentang pergi atau tinggal. Terus tentang apa? Tanya Arif. Bu Ratna menatapnya lama. Tentang siapa yang lebih kuat menahan. Arif terdiam. Di sekeliling mereka, pasar tetap berjalan. Orang-orang berlalu lalang, membawa cerita masing-masing. Tak satu pun berhenti untuk bertanya apakah cerita yang mereka sebarkan benar atau tidak. Karena bagi banyak orang, cerita lebih penting daripada kebenaran. Malam itu, Bu Ratna menutup kios lebih awal. Ia berdiri lama di balik pintu rolling yang tertutup, meraba dadanya yang sesak. Ia mulai mengerti, gosip ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Dan jika api ini terus dibiarkan, akan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Entah warungnya, entah ketenangannya, atau seseorang yang diam-diam sudah terlanjur berarti. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Biasanya, ketika kita mulai merasa hidup sedikit lebih tenang. Bu Ratna merasakannya pagi itu. Udara pasar terasa pengap, meski matahari belum tinggi. Ia membuka kios dengan perasaan tidak enak sejak bangun tidur. Dadanya berat. Seperti ada sesuatu yang akan jatuh, tapi belum terlihat bentuknya. Baru 1 jam kios buka, ponselnya bergetar. Satu nama muncul di layar. Hadi, mantan suaminya. Bu Ratna menatap layar itu lama. Tangannya kaku. 6 tahun. 6 tahun tidak ada kabar. Tidak telepon, tidak pesan. Bahkan saat anak mereka masuk kuliah, laki-laki itu hanya mengirim ucapan singkat lewat orang lain. Kenapa sekarang? Bu Ratna hampir mematikan ponsel itu, tapi nalurinya sebagai ibu menahannya. Ia menghela napas, lalu mengangkat telepon. Halo? Suara di seberang terdengar berat, dingin, dan terlalu tenang. Kamu sibuk? Kalau mau ngomel jangan sekarang, jawab Bu Ratna singkat. Hadi terkekeh kecil. Kamu masih sama, langsung nyerang. Bilang saja maumu apa, kata Bu Ratna. Hening sebentar. Lalu suara itu berubah lebih pelan. Aku dengar kabar. Jantung Bu Ratna berdetak lebih cepat. Kabar apa? Soal kamu, jawab Hadi. Dan seorang driver ojol. Darah Bu Ratna terasa naik ke wajahnya. Itu tidak benar, katanya tegas. Benar atau tidak? Balas Hadi. Orang sudah bicara. Dan anehnya, sampai ke telingaku. Bu Ratna menggenggam ponsel erat. Terus kamu lupa satu hal, kata Hadi dingin. Kamu masih ibu dari anakku. Kalimat itu menampar lebih keras dari gosip pasar. Apa hubungannya? Tanya Bu Ratna menahan amarah. Hati-hati jaga sikap. Lanjut Hadi. Aku nggak mau anak kita dengar cerita yang nggak pantas soal ibunya. Bu Ratna tertawa pendek, getir.
Sekarang kamu peduli. Aku selalu peduli, jawab Hadi cepat. Cuma caranya beda. Bu Ratna menutup mata. Kamu mau apa sebenarnya? Cuma diingetin, kata Hadi. Dunia kejam sama janda. Kamu harus lebih tahu diri. Telepon terputus. Bu Ratna berdiri terpaku di dalam kios. Mesin cuci berdengung, pelanggan datang dan pergi, tapi dunia seperti menjauh darinya. Tangannya gemetar. Ancaman itu tidak teriak, tapi jelas. Nama anakku. Itu senjata paling ampuh. Siang itu Bu Ratna duduk sendiri di bangku kecil di belakang kios. Nafasnya tidak teratur, kepalanya penuh kemungkinan buruk. Bagaimana kalau gosip ini sampai ke anaknya? Bagaimana kalau nama itu diseret ke kampusnya? Bagaimana kalau semua yang ia bangun runtuh begitu saja? Sore hari, Arif datang. Ia langsung tahu ada yang tidak beres. Wajah Bu Ratna pucat, gerakannya lebih kaku dari biasanya. Bu, sapa Arif pelan. Ibu kenapa? Bu Ratna menggeleng. Gak apa-apa. Arif tidak percaya. Ibu jarang bilang begitu. Bu Ratna terdiam beberapa detik, lalu berkata lirih. Mantan suami saya nelpon. Arif menegakkan badan. Karena gosip, Bu Ratna mengangguk. Dia bawa nama anak. Arif mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Itu sudah keterlaluan. Tidak, jawab Bu Ratna cepat. Itu kenyataan. Arif menatapnya. Ibu tidak salah apa-apa. Bu Ratna menghela napas panjang. Salah atau tidak, saya yang menanggung akibatnya. Hening turun di antara mereka. Arif, kata Bu Ratna akhirnya, suaranya berat. Kita harus benar-benar jaga jarak. Arif menatapnya lama. Sejauh apa? Sejauh orang-orang tidak bisa lagi punya bahan cerita, jawab Bu Ratna. Arif tersenyum pahit. Berarti jauh. Bu Ratna mengangguk. Arif menunduk sebentar, lalu berkata, kalau itu yang bikin ibu aman, saya ikut. Kalimat itu membuat mata Bu Ratna panas. Kenapa kamu selalu mengalah? Tanyanya lirih. Arif tersenyum kecil. Karena saya nggak mau jadi alasan hidup ibu makin berat. Sore itu, jarak mereka bukan lagi sekadar sikap. Ia menjadi keputusan sadar. Bu Ratna pulang lebih cepat. Di rumah ia duduk lama di depan foto anaknya. Jari-jarinya menyentuh bingkai foto pelan. Maaf, bisiknya. Malam itu ia menangis, tanpa suara. Bukan karena cinta, tapi karena ia tahu, sebagai ibu, ia tidak pernah punya kemewahan untuk egois. Dan masa lalu, baru saja memastikan itu. Ada saatnya hidup tidak memberi banyak pilihan. Ia hanya menyodorkan 2 pintu, dan keduanya sama-sama menyakitkan. Pagi itu, Bu Ratna membuka kios dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena pikirannya belum benar-benar pulih dari ancaman semalam. Nama anaknya masih berputar-putar di kepalanya seperti alarm yang tidak mau berhenti. Pasar ramai seperti biasa, tapi baginya suara-suara itu terdengar lebih tajam. Tawa pedagang terdengar seperti ejekan, bisikan terasa seperti tudingan. Ia berusaha fokus, menimbang cucian, menulis nota, menghitung kembalian. Semua ia lakukan rapi, seolah kerapian bisa menahan dunia agar tidak runtuh. Belum 1 jam berlalu, seorang petugas pasar mendekat. Bu Ratna, katanya sopan, diminta ke kantor pengelola sebentar. Bu Ratna mengangguk. Ia sudah menunggu panggilan itu sejak gosip mulai membesar. Di ruang kantor yang sempit, 2 orang pengelola duduk berhadapan dengannya. Wajah mereka ramah, tapi nada bicara mereka terlalu hati-hati. Tanda bahwa pembicaraan ini bukan hal ringan. Kami ingin menjaga suasana pasar tetap kondusif, kata salah satu dari mereka. Bu Ratna mengangguk. Saya mengerti. Beberapa pedagang merasa tidak nyaman, lanjut yang lain. Bukan soal usaha ibu, tapi soal situasi. Situasi apa? Tanya Bu Ratna pelan. Interaksi yang disalahartikan, jawabnya. Kami tidak menuduh, tapi kami harus bertindak. Bu Ratna tersenyum pahit. Bertindak bagaimana? Pengelola itu saling pandang, lalu berkata, kami minta ibu membantu meredam situasi. Caranya? Tanya Bu Ratna. Jaga jarak, jawabnya singkat. Jangan ada lagi hal yang bisa memicu cerita. Bu Ratna menarik napas panjang. Kalau saya sudah jaga jarak, akan kami pantau, jawabnya. Kalau tidak ada perubahan, izin kios bisa kami tinjau ulang. Kalimat itu jatuh seperti palu. Bu Ratna terdiam beberapa detik.
Jadi ini ancaman. Ini langkah pencegahan, jawab pengelola tenang. Kami tidak ingin pasar gaduh. Pasar tidak ingin gaduh, tapi hidupnya boleh hancur. Bu Ratna berdiri. Saya mengerti. Keluar dari kantor, langkahnya terasa ringan tapi kosong. Ia kembali ke kios dengan wajah yang sama seperti biasanya. Tegar, dingin, tidak menunjukkan apapun. Arif melihatnya dari kejauhan. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Bu, sapa Arif pelan ketika kios agak sepi. Ibu dipanggil pengelola. Bu Ratna mengangguk. Iya. Karena saya, tanya Arif. Bu Ratna menatapnya lama. Karena kita. Arif menelan ludah. Apa yang mereka minta? Bu Ratna menunduk sejenak lalu berkata, mereka kasih pilihan. Pilihan apa? Tanya Arif, meski ia sudah bisa menebaknya. Nama baik atau perasaan? Jawab Bu Ratna lirih. Hening jatuh di antara mereka. Arif menghela napas panjang. Kalau begitu jawabannya jelas. Bu Ratna menatapnya tajam. Jelas bagaimana? Saya yang pergi, kata Arif tenang, supaya ibu aman. Bu Ratna menggeleng cepat. Ini bukan soal siapa yang pergi. Tapi selalu begitu akhirnya, jawab Arif. Yang paling sedikit resikonya, yang dikorbankan. Kalimat itu membuat dada Bu Ratna sesak. Arif, katanya pelan, saya tidak minta kamu berkorban. Arif tersenyum tipis. Saya juga tidak minta ibu menanggung semuanya sendiri. Sore itu gosip tidak lagi berupa bisikan. Ada yang terang-terangan menatap. Ada yang sengaja lewat berkali-kali di depan kios. Ada yang pura-pura bertanya, padahal ingin melihat reaksi. Bu Ratna merasakan pengawasan dari segala arah. Malamnya di rumah kontrakan, ia duduk lama di depan foto anaknya. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai foto itu. Kalau ibu salah langkah, bisiknya, kamu yang kena. Air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, Bu Ratna mengambil keputusan. Ia menempelkan tulisan kecil di kios, jam operasional berubah. Tidak ada penjelasan, tapi Arif tahu artinya. Ia datang lebih pagi untuk berpamitan sebelum orang-orang melihat. Bu, katanya pelan, saya sudah ajukan pindah titik. Bu Ratna menatapnya, mata berkaca-kaca. Kapan? Minggu depan, jawab Arif. Keluar kota. Bu Ratna mengangguk. Dadanya terasa seperti diremas. Ini yang terbaik, kata Arif. Berusaha terdengar yakin. Bu Ratna memalingkan wajah. Untuk siapa? Arif tidak menjawab. Karena mereka berdua tahu, tidak ada pilihan yang benar di situasi seperti ini. Yang ada hanya pilihan yang paling sedikit melukai orang lain. Dan Bu Ratna, sekali lagi, memilih menjadi ibu, bukan perempuan. Perpisahan tidak selalu datang dengan kata selamat tinggal. Kadang ia datang lewat kebiasaan yang dihentikan, lewat jam yang diubah, lewat kehadiran yang sengaja dikurangi. Pagi itu, Bu Ratna membuka kios lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, pasar belum sepenuhnya bangun. Ia menata cucian dengan gerakan yang lebih pelan, seolah ingin memperpanjang waktu. Ia tahu, hari ini akan berbeda. Arif datang bukan sore, melainkan pagi. Jaket ojolnya rapi, helmnya bersih. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk orang yang akan pergi. Bu, sapanya pelan. Bu Ratna menoleh. Dadanya bergetar, tapi wajahnya tetap datar. Kamu datang pagi. Iya, jawab Arif. Mau pamit. Satu kata itu, pamit, jatuh seperti batu kecil ke air tenang. Tidak menimbulkan suara besar, tapi gelombangnya merambat kemana-mana. Bu Ratna mengangguk, duduk. Mereka duduk berhadapan di bangku kecil depan kios. Pasar masih sepi, tidak ada mata yang mengintai, tidak ada telinga yang siap menilai. Besok saya berangkat, kata Arif. Pindah titik, di luar kota. Jauh? Tanya Bu Ratna. Lumayan, jawab Arif. Tapi kerjaannya lebih pasti. Bu Ratna tersenyum tipis. Bagus. Kata bagus itu pahit di lidahnya. Beberapa detik mereka diam, hanya suara sapu pedagang lain di kejauhan. Angin pagi menyentuh kulit. Bu, kata Arif ragu. Kalau nanti orang tanya, bilang saja saya pindah kerja. Bu Ratna mengangguk. Tidak perlu jelaskan apapun. Arif tersenyum kecil. Ibu memang selalu tahu cara mengakhiri. Kalimat itu tidak menyalahkan, api tetap menyakitkan. Arif,
kata Bu Ratna pelan. Kamu tidak salah apa-apa. Arif menggeleng. Saya tahu. Ibu juga tidak. Hening lagi. Kalau suatu hari ibu capek, lanjut Arif. Ingat saja, pernah ada yang duduk diam menemani. Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Ia menunduk, menahan sesuatu yang ingin tumpah. Kamu juga, katanya lirih. Jangan merasa sendirian di jalan. Arif berdiri, memakai helm, menggantungkan jaketnya sebentar, lalu mengenakannya kembali. Gerakannya tenang, seperti orang yang sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari. Terima kasih, katanya. Untuk apa? Tanya Bu Ratna. Untuk tidak memanfaatkan, jawab Arif jujur. Dan untuk memperlakukan saya seperti manusia. Bu Ratna mengangguk. Tak sanggup berkata lebih. Arif menyalakan motor. Suara mesin itu terdengar terlalu keras di pagi yang sunyi. Ia melaju pelan, lalu menghilang di tikungan pasar. Bu Ratna berdiri lama. Tangannya meremas ujung celemek. Ia tidak mengejar, tidak memanggil, tidak menoleh lagi. Karena ia tahu, jika ia menoleh, ia akan meminta sesuatu yang tidak boleh ia miliki. Hari itu kios tetap buka. Pelanggan datang dan pergi. Bu Ratna bekerja seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa sesuatu telah berakhir pagi itu. Sore datang. Bangku kecil di depan kios kosong. Bu Ratna menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Malamnya, di rumah kontrakan, ia duduk lama di kursi kayu. Jam dinding berdetak pelan. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada telepon. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Ratna merasakan kehilangan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Ia tidak kehilangan suami, tidak kehilangan anak, tidak kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan kemungkinan. Dan kehilangan seperti itu tidak pernah diakui dunia. Hari-hari berikutnya, pasar kembali ramai. Gosip pelan-pelan mereda, seperti api yang kehabisan bahan bakar. Orang-orang menemukan cerita baru. Dunia bergerak cepat. Bu Ratna tetap berdiri di tempatnya, lebih tegar, lebih sunyi. Ia mengubah jam operasional, menutup kios lebih awal, menghindari bangku kecil itu, menghindari rute yang biasa Arif lewati. Bukan karena benci, tapi karena ingin sembuh. Dan ia tahu, perpisahan tanpa teriakan adalah perpisahan yang paling lama sembuhnya. Waktu selalu bergerak maju, meski hati tertinggal. Seminggu berlalu sejak Arif pergi, lalu 2, lalu sebulan. Pasar tetap ramai, kios-kios tetap buka. Orang-orang tetap sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Gosip tentang Bu Ratna mereda perlahan, seperti ombak kecil yang akhirnya tenang, karena tidak lagi dipancing angin. Bu Ratna kembali menjadi sosok yang dikenali semua orang. Tegas, pendiam, tidak mudah dibaca. Ia membuka kios tepat waktu, menutupnya lebih awal. Tidak lagi duduk lama di depan kios saat sore. Bangku kecil itu kini jarang disentuh. Kadang dipindah ke samping, kadang disimpan di dalam kios. Bukan karena ia lupa, tapi karena terlalu ingat. Di rumah kontrakan, hidup Bu Ratna terasa lebih sunyi. Bukan sunyi yang asing, tapi sunyi yang kini memiliki gema. Ia masih memasak untuk satu orang, masih menyeduh kopi pagi, masih mendengarkan radio tua di sudut ruangan. Rutinitas yang sama, tapi ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Anaknya menelepon lebih sering akhir-akhir ini. "Ibu baik-baik saja?" tanya suara itu dari seberang. "Baik," jawab Bu Ratna cepat. "Kamu jangan mikir aneh-aneh, fokus kuliah." Ia tidak bercerita, tidak ingin anaknya membawa beban yang bukan miliknya. Sementara itu, Arif memulai hidup baru di kota lain. Lingkungannya berbeda, jalannya lebih lebar.
Orang-orangnya lebih sibuk. Tidak ada pasar tradisional. Tidak ada kios laundry panas. Tidak ada bangku kecil di sore hari. Ia bekerja lebih keras. Jam kerjanya panjang. Ia mengambil shift tambahan. Malam hari, ia mengikuti kursus singkat untuk memperbaiki hidupnya pelan-pelan. Ia jarang membuka ponsel. Bukan karena tidak ingin menghubungi Bu Ratna, tapi karena takut mendengar dirinya sendiri berharap. Kadang, saat berhenti di lampu merah, ia teringat suara Bu Ratna yang datar tapi hangat. Cara perempuan itu menyebut namanya tanpa manja. Cara diamnya terasa aman. Ia menghela napas, lalu melanjutkan perjalanan. Karena hidup tidak memberi waktu untuk menoleh terlalu lama. Beberapa bulan kemudian, pasar mengadakan acara kecil. Kerja bakti, pembagian sembako, dan doa bersama. Nama Bu Ratna tercantum sebagai donatur tetap. Ia datang seperti biasa, sederhana, rapi, tidak mencolok. Dan di sanalah, tanpa rencana, mereka bertemu lagi. Aris berdiri agak jauh, mengenakan kemeja sederhana. Ia bukan datang sebagai driver, bukan sebagai bagian dari pasar. Ia datang sebagai tamu, sekedar mengantar bantuan dari komunitasnya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kaget, tidak ada senyum lebar. Hanya 1 detik pengakuan sunyi. Ya, kamu masih di sana. Arif mendekat pelan. Bu Ratna, sapanya sopan. Arif, jawab Bu Ratna. Kabar ibu? Baik, jawabnya. Kamu? Baik juga. Percakapan mereka singkat. Nada suaranya ringan. Tidak ada beban, tidak ada tuntutan. Ternyata pasar ini masih ramai, kata Arif kecil. Iya, jawab Bu Ratna. Orang-orang selalu kembali ke tempat yang mereka kenal. Arif mengangguk. Mungkin karena di situ pernah ada sesuatu. Bu Ratna menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin. Tidak ada janji, tidak ada nostalgia berlebihan. Hanya 2 orang dewasa yang saling mengerti bahwa beberapa perasaan tidak perlu dihidupkan kembali untuk tetap berarti. Saat Arif pamit, Bu Ratna berkata satu hal. Hati-hati di jalan. Arif tersenyum. Ibu juga. Kata yang sama, makna yang berbeda. Setelah acara selesai, Bu Ratna duduk sebentar di bangku dekat kios yang dulu sering kosong. Ia menatap pasar yang mulai lengang. Angin sore berembus pelan. Ia menyadari sesuatu yang baru. Ia tidak lagi sesak. Masih ada sisa rasa? Masih ada kenangan. Tapi tidak lagi menekan. Hidup terus berjalan. Dan meski hatinya tidak sepenuhnya lupa, ia sudah belajar menerima tanpa menyesali. Karena beberapa pertemuan memang tidak dimaksudkan untuk lama. Cukup untuk mengingatkan bahwa kita masih bisa merasa. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pagi itu, matahari terbit pelan di balik punggung Gunung Wilis. Cahayanya jatuh miring ke halaman rumahku, menyinari rumput yang masih basah oleh embun. Udara dingin menyusup ke tulang, tapi dadaku terasa hangat. Bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu di dalam diriku akhirnya mantap. Aku berdiri di teras, menatap kandang, mendengar suara kambing yang tenang. Raka sudah bekerja sejak subuh. Aku tahu dari ritme langkah dan bunyi ember yang tak pernah berubah. Desa masih sama, omongan masih ada, tatapan masih menusuk. Tapi aku tidak lagi goyah. Sekitar pukul 9, halaman rumah mulai ramai. Beberapa warga berdiri di depan pagar. Ada yang terang-terangan menatap, ada yang pura-pura lewat. Tidak lama kemudian, Pak Lurah datang bersama beberapa perangkat desa. Kali ini, wajah mereka tidak setegang kemarin. Seolah semua sudah siap pada satu kesimpulan.
apapun hasilnya. Bu Marni, kata Pak Lurah, warga minta kejelasan supaya tidak berlarut. Aku mengangguk. Baik, Pak. Kami berkumpul di halaman. Angin pagi berembus pelan. Daun pisang di belakang rumah berdesir halus. Aku berdiri tegak. Raka berdiri di sampingku. Tenang, tidak menunduk, tidak bersembunyi. Pak Lurah membuka pembicaraan. Isu ini sudah lama. Kami tidak ingin ada fitnah. Jadi hari ini, mari kita selesaikan. Beberapa orang berdehem. Bisik-bisik pecah lalu mereda. Aku melangkah setengah langkah ke depan. Saya janda, kataku pelan tapi jelas. Saya bekerja jujur. Raka bekerja jujur. Tidak ada yang kami sembunyikan. Hening. Raka menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, katanya dengan suara bergetar tapi mantap. Kalau kehadiran saya dianggap mengganggu, saya siap bertanggung jawab. Seseorang bertanya dari belakang. Tanggung jawab bagaimana? Raka menoleh sebentar kepadaku. Aku mengangguk kecil. Saya serius dengan perasaan saya. Lanjutnya, saya ingin menikahi Bu Marni. Seisi halaman seperti berhenti bernapas. Bisikan meledak. Ada yang kaget, ada yang menggelen, ada yang tersenyum sinis. Aku berdiri lebih maju. Jantungku berdetak kencang, tapi kakiku kokoh. Pak Lurah, kataku, saya sudah lama hidup sendiri. Saya menjaga nama baik, tapi saya juga manusia. Saya ingin bahagia. Aku menatap warga satu persatu. Kalau kebahagiaan saya dianggap salah, itu hak kalian menilai. Tapi hidup saya, biarlah saya yang memilih. Sunyi panjang. Pak Lurah menghela napas dalam-dalam. Kalau ini keputusan kalian berdua, kami tidak bisa melarang. Asal niatnya baik dan bertanggung jawab. Aku mengangguk. Kami siap, Pak. Tidak semua wajah tampak setuju, tapi aku tahu, aku tidak lagi menunggu persetujuan semua orang. Malam datang dengan tenang. Kami duduk di depan kandang, minum kopi. Bulan setengah menggantung di langit. Angin membawa aroma rumput dan tanah basah, bau yang selalu membuatku merasa pulang. Bu, kata Raka pelan, ibu nggak nyesal? Aku menatap langit. Mungkin aku akan menyesal kalau aku tidak mencoba. Ia tersenyum kecil. Aku sudah lama hidup menahan diri. Lanjutku. Takut dinilai, takut salah. Tapi hidup terlalu singkat untuk terus menunduk. Raka menatapku dengan mata hangat. Saya nggak cari umur, Bu. Saya cari hati. Kalimat itu sederhana, tapi tepat menembus pertahanan terakhirku. Aku tersenyum. Bukan senyum malu, melainkan senyum lega. Aku tidak butuh dijaga, kataku pelan. Aku butuh ditemani. Ia mengangguk. Itu janji. Kami tidak berpegangan tangan malam itu. Tidak perlu. Kepercayaan tumbuh dari luka yang sama-sama pernah kami rasakan. Hari-hari berlalu. Desa masih membicarakan kami, tapi suaranya melemah. Orang-orang selalu punya cerita baru. Peternakan kembali hidup. Kambing-kambing sehat. Susu terjual lagi. Tawa kecil sesekali terdengar di halaman. Tawa yang dulu lama hilang. Aku berdiri di kandang, memandang Raka bekerja. Matahari sore menyinari wajahnya. Hangat. Aku tahu, jalan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari berat. Akan ada omongan yang datang lagi. Tapi kini aku tahu satu hal pasti. Kebahagiaan bukan soal usia, status, atau persetujuan semua orang. Kebahagiaan adalah keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Dan hari itu, di Dusun Karangjati, aku akhirnya memilih bahagia.